Makanya berkaitan dengan ilmu tentang ciptaan Allah, dia ranah yang sangat luas, yang nanti akan Allah munculkan sesuai dengan kebutuhan di setiap zamannya. Nah, berarti kalau belajar ilmu yang pertama, bisa nggak langsung kepada Al-Quran? Bisa. Bisa nggak kemudian untuk ilmu yang kedua, perintah dan larangan Allah itu dari Al-Quran dan hadis Nabi? Iya. Tapi bisa nggak belajar ilmu yang ketiga itu langsung dari Al-Quran dan hadis, tanpa belajar ilmu manusia saat ini? Nggak bisa. Ya, jadi kalau kemudian kita amputasi pendidikan itu dari ilmu hari ini dengan mengatakan nggak usah kita ambil pencapaian ilmu manusia hari ini, cukup kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau bicara kedokteran, cari ayat-ayat medis di Al-Quran. Itu malpraktek nanti. Dari mana Anda menafsirkan itu padahal Anda tidak punya ilmu tentang itu? Jangan terka-terka sendiri, Anda nggak punya ilmu tentang medis. Ya, ketika bicara tentang fisika, ya kemudian kita nggak perlu ilmu fisika hari ini, kita akan teliti langsung dari ayat Al-Quran. Ya, sama saja, Anda nggak kompeten di situ menafsirkan dan berbicara fisika, ya nggak bisa. Tapi kalau kemudian untuk anak-anak yang levelnya adalah ya di jenjang dasar, kan sentuhannya itu bukan ilmu, sentuhannya iman. Nah, kita gunakan itu sebagai pendekatan iman. Nah, ternyata Allah itu begitu baik pada kita. Semua ilmu yang dibutuhkan oleh manusia Allah terangkan di dalam Al-Quran. Ini ada ilmu tentang kesehatan, ya ilmu tentang, nah itu untuk menguatkan iman mereka dan semakin menjadikan mereka itu bangga dengan Al-Qurannya, dan dengan itu menjadikan mereka itu ya menjadikan ilmu-ilmu itu sebagai wasilah untuk mengenal Allah. Nah, itu untuk anak-anak jenjang dasar. Tapi kalau kemudian di jenjang selanjutnya, itu pendekatannya bukan begitu. Tapi ya biarkan mereka belajar ilmu manusia hari ini. Bahkan pelajari sampai ujung ilmu itu, dan setelah itu kembali ya ke Al-Qur'anmu yang kamu sudah tahu dulu itu pembahasan yang begini ada di Al-Qur'an. Nah, keluarkan itu yang ada dari Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar ya kita belajar ilmunya orang hari ini, oh itu ada ayatnya di Al-Qur'an, nah, itu stempel namanya. Tapi kemudian kita belajar ilmu hari ini dengan mengatakan ya alhamdulillah, ini bagian dari ilmu yang Allah bukakan hari ini, tapi ini hanya sedikit ilmu dari apa yang ada di Al-Quran, dan saya belajar ilmu ini untuk menggali yang lebih banyak daripada Al-Quran. Nah, bayangkan orang barat saja yang tidak punya Al-Quran, Allah kasih ilmu ini, apalagi kaum muslimin yang punya Al-Quran, punya iman, ketika belajar ilmu ini dan mendalami dari Al-Quran akan menghasilkan yang baru. Jadi tujuannya itu bukan kemudian kita ya sekedar ketika belajar ini, oh itu ada kok di kitab kami, kas nempel, enggak. Kita belajar ini karena kita gunakan untuk menggali Al-Quran. Dan kalau kalian sudah punya ilmu ini hanya sedikit sekali, di Al-Quran lebih banyak. Nah, akhirnya termotivasi untuk terus belajar. Jadi nggak bisa kemudian selesai SMA yang nggak usah belajar ilmu manusia hari ini, kemudian sudah belajar Al-Quran dan hadits. Ya kalau untuk 2 tingkatan ilmu pertama bisa. Tapi untuk menyalip pencapaian non-muslim hari ini nggak bisa. Bahkan harusnya semangatnya lebih-lebih lagi. Ya kenapa sih Anda ingin belajar kedokteran? Karena ingin menggali lebih dalam apa yang ada di Al-Quran. Gitu ya. Kenapa Anda ingin belajar kimia? Karena ingin menggali lebih dalam apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya kenapa Anda ingin belajar fisika? Ingin menggali lebih dalam apa yang ada di Al-Quran. Jadi motivasi dia belajar itu justru kemudian ingin mengupas dan mengeluarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang begini ini beda. Ada orang belajar kedokteran ya sekedar nyari maisha dunia, tapi yang ini ingin membedah dari Al-Quran dan memberikan manfaat bagi manusia. Ini konvensional, ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Tapi nggak harus ditempeli ayat begitu loh. Tapi motivasi belajarnya itu yang kemudian harus diluruskan. Ya, ketika seseorang belajar ilmu yang lain, nah kalau kemudian motivasinya hanya sekedar ilmu, ya seperti orientasi orang barat hari ini yang tidak punya iman, ya ilmu untuk ilmu. Kita tidak ilmu untuk diamalkan dan untuk memberikan kemanfaatan dan menggali apa yang ada di Al-Quran. Nah, makanya nanti ilmu pertama dan kedua itu kita masukkan, bahkan kemudian ilmu ketiga kita dorong. Ya harus kuliah S1, S2, S3 bahkan profesor. Ya untuk apa? Untuk menyalip mereka. Dan setelah itu gali dari Al-Quran, akan Allah bukakan banyak hal yang tidak Allah bukakan untuk orang-orang kafir. Nah itu dalam waktu sekejap, ya insya Allah kita bisa menyalip mereka.
Jadi kalau belajar ilmu umum hari ini, kalau pendekatannya iman, bisa kita gunakan Al-Quran tadi untuk menguatkan keimanan, tapi tidak untuk menafsirkan isi Al-Quran, padahal kita nggak punya kapasitas ilmunya. Tapi kalau kemudian nanti sentuhannya sudah masuk di ilmu dan akal, nah kita pelajari ilmu itu hari ini, baru kemudian kita kembali kepada Al-Quran. Ya, karena dulu generasi setelah ya para sahabat yang ketika sudah semakin luas wilayah Islam, ya sudah semakin kokoh ya peradaban Islam, itu kan gerakan penerjemahan ilmu itu kan begitu luar biasa. Dan ketika ilmu-ilmu di tangan muslimin, kemudian muslimin menggali lagi dari Al-Quran, nah muncul ilmu-ilmu yang baru. Nah ini yang perlu kita munculkan kembali. Jadi bukan mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, dipelajari dulu, baru kemudian meyakini ini kunci untuk membuka apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya bukan ini stempeli Al-Quran, tidak, tapi ini diambil untuk menjadi kunci membuka apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya karena orang yang tidak pakar ya tidak bisa bicara tentang itu. Ya orang tidak punya keahlian kesehatan, tiba-tiba mendadak jadi dokter hanya mengkaji ayat Al-Quran dan hadis. Ya sangat berbahaya. Ya sangat berbahaya. Ya. Nah, ya jadi ini yang kemudian perlu kita pahami.